Ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Imrianto MPDI. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fi syarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiz والعافين عن الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسول صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati pengurus masjid, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam masjid ini dalam mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursi, man la yashkuru 'alan nama'i wa man la yusbir 'alal bala'i fahrut min tahtas samai wa fadlub rabban siwaya. Kata Allah dalam hadis kudusinya, siapa yang tak mau bersyukur atas pemberianku, tak mau bersabar atas ujianku, keluar dari langit dunia, cari Tuhan selain aku. Begitu Allah Subhanahu wa taala, begitu ancaman keras kepada orang-orang yang tak mau bersyukur. Allah usir dari muka bumi ini, suruh cari Tuhan yang lain. Takkan ketemu Bapak Ibu Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur alhamdulillah, perbanyak ucapan alhamdulillah. Kemudian langkah yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ucapan salawat ini, Allahumma salli, ya Allah limpahkanlah keselamatan dan salam, wa sallim, dan salam kita kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan solawat dan salam. Kata Rasulullah, siapa yang berselawat kepadaku, siapa yang mengucapkan salam kepadaku, aku akan dibangkitkan oleh Allah dan aku menjawab salam daripada umatku. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berselawat, ucapkan salam, Rasulullah menjawab. Dan keutamaan salawat itu luar biasa. Man shalla salatan sallallahu alaihi wasallam,
Siapa selawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Masya Allah. Sekali kita ucapkan, Allah balas dengan rahmat dan keberkahan dan keselamatan dengan pahala 10 kali lipat pahala Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian bulan yang lalu berkaitan dengan ulumul hadis, yaitu ilmu yang berkaitan dengan hadis. Jadi kemarin kita sudah membahas yaitu bahwa hadis itu qaulan fi'lan takrir hammi. Setelah saya buka-buka buku referensi yang lain, ternyata tidak hanya qaulan fi'lan takrir hammi, tapi ada satu lagi. Ini karena banyak buka buku, jadi ketemu lagi hadis Nabi itu ternyata yang kelima adalah ahwali atau ihwali. Perkataan, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, keinginan Nabi, ihwal Nabi. Apa ihwal Nabi? Yaitu hal ihwal yang berkaitan dengan diri Nabi. Apa contohnya al-ihwal dengan diri Nabi? Ini hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah SAW itu rupanya tampan sekali. Dahinya lebar, tingginya sedang, dan bentuk tubuhnya ideal. Jadi Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari tersebut menyebutkan bahwa Nabi adalah bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu yang disebut dengan hadis ahwali, yaitu bertindak berkaitan dengan diri Nabi. Dan itu banyak sekali. Nabi itu seperti bulan purnama. Nabi itu kalau kita dekat dengan dia wangi badannya. Kalau bau busuk, lah pakai minyak wangi, ketiak bau, busuk. Kalau Nabi tidak, makin berkeringat. Kata hadisnya ini, Nabi keringatnya harum. Masya Allah. Begitulah hal ihwal tentang Nabi. Ini yang disebut dengan, berarti ada 5 macam hadis itu. Makanya kita kalau buka buku satu referensi yang ini lain pula pembahasannya. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Maka kalau kita buka buku satu, kitabnya cuma satu Pak Bu, ada orang menyampaikan hadis, ada hadis satu lagi yang kelima, namanya ahwali, nggak ada itu, nggak pernah ditemukan. Ini kalau orang punya buku cuma satu, cepat dia menyalahkan orang. Coba bukunya banyak, segudang, sebanyak masjid nih bukunya. Itu baru menggeleng kepala. Berarti yang kubaca cuma 2 kitab ini aja. Ternyata kitab begitu banyak, ilmu begitu luas. Ternyata selama ini saya salah. Begitu Bu Pak. Kalau kita banyak kitab. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin pembahasan berkaitan akhir waktu, yaitu berkaitan dengan hadis riwayat Tirmizi atau hadis riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud, hadis ini disebutkan oleh ahli hadis tersebut, Imam Tirmizi dan Imam Abu Daud. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Apa kata Imam Tirmizi dengan Imam Abu Daud? Hadis ini yang ditulis oleh beliau adalah hadis hasan sahih. Bagaimana cara menilai hadis ini hasan atau sahih? Yaitu ada namanya ilmu rijalul hadis. Rijalul hadis namanya. Yaitu ilmu yang berkaitan dengan sanad. Sanad ini diteliti sampai kepada Rasulullah SAW. Namanya ilmu rijalul hadis, meneliti tentang pembawa hadis yang mata rantainya tidak terputus, itu sampai ke Rasulullah SAW. Inilah yang disebut dengan
ilmu tentang meneliti hadis. Jadi hadis itu ketika dia ingin berkomentar, para perawi ini, ya, perawi ini adalah yang meriwayatkan hadis. Yang meriwayatkan hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Baihaqi, Imam Ahmad. Nah, ini termasuk periwayat yang disebut perawi hadis. Jadi dalam ilmu hadis disebut rawi atau periwayat hadis. Sedangkan sanad itu yang dari sahabat fulan, dari si fulan dari si fulan, dan terus. Dan itu adalah yang menerima hadis adalah orang-orang yang faqih fiddin, orang yang faqih agama, orang yang betul-betul keilmuannya luar biasa, tidak pelupa, tidak pikun, tidak berbohong, tidak meninggalkan sholat jamaah. Masya Allah. Jadi pembawa hadis ini Pak Bu bukan sembarangan. Kalau ada orang pelupa kayak awakku, pelupa Bu, baru kemarin ngomong ini udah lupa, nggak bisa jadi periwayat hadis. Kemudian apa lagi? Pembohong, paduto. Ndak paduto dong, pernah berbohong. Ulama ini pembawa hadis pernah berbohong. Ndak banyak bohongnya. Bohongnya cuma kepada ayam pula, bukan kepada orang. Bagaimana contohnya? Ayam dipanggil, kur kur kur, datang ayam. Datang ayam tuh kur, ada pemanggil ayam seperti itu. Datang ayam tuh Pak, ditengok tangannya tak ada makanan. Lah beduto sama ayam. Ndak bisa jadi periwayat hadis. Boleh kepada orang. Kepada orang beduto, tak bisa jadi periwayat hadis. Tak bisa menjadi sanad diterima hadisnya dari perkataan pembawa hadis sanad tersebut. Tidak diterima Pak Bu. Maka kalau ada ketemu orang yang seperti itu, maka hadis itu disebut hadis dhaif, lemah. Ini jangan dipakai ini. Kalau orang yang fanatik sahih, tinggalkan hadis dhaif ini tanya. Pembawa hadis sanadnya lemah. Kenapa? Suka berbohong. Cacat hadisnya. Jadi sanad itu cacat, tak diterima sebagai hadis sahih. Jadi hadis dhaif itu bukan hadisnya yang salah, isi hadisnya bukan salah, tapi pembawa hadisnya orang yang pelupa dan orang yang pernah berbohong. Kepada orang berbohong tak diterima hadis itu. Bagaimana bisa diketahui? Dilihat daripada para sahabat dan orang terdekat dan ulama-ulama yang berkaitan dengan ulama yang berbohong tadi, ataupun pembawa hadis sanad tersebut. Diteliti Pak Bu, diteliti, itu namanya ilmu rijalul hadis. Hadis ini hasan sahih kata Imam Tirmizi tersebut. Hadis yang ke 1200 sekian. Jadi hadisnya begitu panjang. Jadi Imam Tirmizi menyebutkan hadis ini hadis yang kesekian yang ditulis di dalam kitab catatan ilmu hadis Imam Tirmizi. Jadi macam-macam kitab hadis ini, sangat banyak sekali. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Nasai, Tirmizi, ada Musnad, ya, Musnad seperti Musnad Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Ada kitab Al-Muwatta, itu kitab hadis yang dikarang oleh Imam Malik. Jadi banyak macam kitab nih, kitab hadisnya yang dicatat oleh para perawi hadis. Hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Takut kepada Allah itu di mana saja kalian berada, kata Rasulullah SAW. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan hendaknya iringi perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah kalian dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik.
Jadi matan hadis, apa matan itu? Matan itu adalah isi, redaksi, isi daripada hadis tersebut. Matan hadis ini sangat baik sekali, sangat baik, sangat bagus. Jadi isi hadisnya sangat bagus. Matannya bagus, isi hadisnya bagus. Jadi hadis ini sangat bagus, kemudian tidak bertentangan dengan Al-Quran. Hadis ini bagus, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Sebagus apapun andai kata sebagus apapun hadis, tapi bertentangan dengan kitab suci Al-Quran, maka di dalam kaidah ilmu hadis, hadis ini dibuang, tidak dipakai. Ini dalam ilmu hadis itu seperti itu. Kalau ada hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis itu dilemparkan, dibuang, walaupun andai kata, tapi tak ada riwayat Bukhari Muslim itu tak ada. Andai kata periwayatnya Bukhari dan Muslim, andai kata hadis itu dalam kitab Imam Al-Muwatta, dalam kitab Al-Imam Syafi'i, Musnad Ahmad bin Hanbal, andai kata ada dalam kitab mereka, tapi hadis ini bertentangan dengan Al-Quran, maka menurut kaidah ilmu hadis dibuang jauh-jauh dan tidak dipakai. Saya pernah mendengar di dalam suatu ungkapan kitab sebagian pemahaman ulama mereka, hadis yang disebutkan, ia sebutkan hadisnya sahih. Wallahu alam sahihnya sahih apa? Apakah sahih Bukhari atau Muslim atau yang lain-lain. Dia sebutkan dalam hadis itu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu bentuknya seperti Nabi Adam, rambutnya keriting, tingginya setinggi Nabi Adam. Ini hadis. Wallahu a'lam dalam kitab siapa, tapi saya pernah mendengar ada ucapan ulama seperti itu, di dalam kitabnya disebutkan seperti itu. Ternyata dikaji dengan Al-Quran itu sangat bertentangan dengan Al-Quran. Maka hadis ini dibuang jauh-jauh. Kenapa? Al-Quran mengatakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, Allahus samad, Allah Tuhan tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak diperanakkan, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak ada yang menyamainya dan tidak ada yang setara dengan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sama. Ayat ini menunjukkan bertentangan dengan hadis yang tadi. Hadis tadi sebut Allah sekian bentuknya, rambut keriting. Aku kacau kok, akidah sosek kok namanya kok. Sesat Pak Bu. Rambut keriting, dadanya selebar dada Nabi Adam. Padahal Allah katakan tidak ada yang menyamainya. Padahal Allah katakan laisa kamisli syai'un, dan tidak ada yang menyamainya. Ini yang berkata Al-Quran. Dibuang hadis itu Bapak Ibu. Ini dalam kaidah ilmu hadis. Kita lanjutkan berkaitan dengan hadis. Kata Rasulullah tadi, iringilah keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau takutlah kepada Allah itu jelas. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kamu kepada Allah, janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beriman atau muslim. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan kalian matinya itu dalam keadaan beriman atau muslim. Jadi takut kepada Allah di mana saja berada, ya. Ketika beramai, ketika sendiri, ketika seorang, ketika tidak ada orang, takutlah kalian, kata Rasulullah SAW. Kemudian berikut hadis tersebut, iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Iringi keburukan dengan kebaikan. Apa maknanya? Ini sejalan dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayyi'at.
Al-Quran tidak bertentangan tidak bersimpangan dengan hadis. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus perbuatan dosa, kata Allah. Jadi kalau seandainya dalam hadis tadi kita berdosa nih, berdosa. Ya kalau dosa ini pasti banyak, betul Pak? Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa hati, dosa badan, dosa otak berpikir, prasangka buruk, dosa Pak. Semua nanti akan menjadi dosa, tetapi dalam hadis ini iringi keburukan itu, dosa itu dengan kebaikan. Kalau dosa mata aku paling banyak Pak, betul Pak? Betul Bu? Dosa mata paling banyak. Ibu-ibu kadang-kadang, tapi ya apa-apa. Batu Ustaz. Dosa apa-apa aku paling banyak, matolah paling banyak. Tetengok padusi lewat, ndak pakai celana, pakainya tapi celana pendek. Mato mencalik, bak kata Ustaz Das Latif ditengok. Apa katanya? Berdosa tak ditengok barang bagus. Artinya apa? Di situ mata kita berdosa. Maka kalau kita ingin menghapus dosa tersebut, maka kita harus istighfar. Nah, istighfar ini adalah kebaikan. Kini go Pak, kalau di kota go Pak, yang pakai Honda biasa yang paling apa? Kalau pakai auto biasa ya nampak juga lah. Pokok asal berjalan padusi itu Pak, sepanjang jalan celana pendek Pak, nak sampai sejongkal, setengah jongkal, belinjang-anjang. Astagfirullahaladzim. Artinya apa? Mato lelaki kau nak bisa telak dah. Apalagi anak-anak muda. Usahakan anak muda, anak tua juga kadang mato jelalatan. Apa tu namanya? Tutu keladi. Ya Pak. Makin tua makin menjadi. Bakat orang dulu, makin tua makin berminyak. Wah itu, ya mencalik-calik yang haram. Itu makanya kenapa perbuatan dosa itu harus diiringi dengan kebaikan. Istighfar, astagfirullahalazim. Lah ada astagfirullah buka le matonya. Astagfirullahalazim tapi dibuka le mato mencalik le. Ama onde mande cantiknya lah pada situ ya. Tak sama dengan bini ambo doh. Kalau ambo mencalik pada situ meleleh elio. Calik bini awak surang manitik air mata. Alamak. Itu timbul dosa. Jadi kenapa dosa? Karena itu adalah melihat bukan haknya. Hak kita itu Bapak Ibu melihat pasangan suami istri kita. Itu hak kita. Kenapa? Kita sudah diikat. Aku nikahkan si fulan engkau dengan anak kandungku, dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat tunai sah. Itu baru boleh kita melihat. Kenapa? Itu hak kita. Selain daripada itu bukan hak kita. Haram apabila kita melihatnya. Oh kalau sekali kan boleh Ustaz, sekali boleh tak sengaja. Tapi kalau sekalinya dipanjang-panjang mencalik, tanya kan lama sepanjang-panjangnya kan menikmati mak rancak bana tu. Itu menjadi dosa walaupun sekali. Maka iringi keburukan itu dengan kebaikan. Astagfirullahalazim. Banyak-banyak istighfar. Astagfirullahalazim. Nah, begitulah yang dimaksud di dalam Al-Quran tadi, bahwa ketika perbuatan buruk itu diiringi dengan kebaikan, dan kebaikan itu menghapus perbuatan dosa. Itu salah satu contoh kebaikan. Maka istighfar. Kemudian apabila keburukan yang kita lakukan itu adalah merupakan dosa yang berat atau dosa yang besar. Ini dosa besar ini Bapak Ibu kalau pandangan Khawarij keluar dari Islam, kafir.
Orang yang melakukan dosa besar kafir. Orang Khawarij begitu. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah, orang melakukan dosa besar itu dihukum dengan hukum yang setimpal. Tetapi ketika ia bertaubat, maka Allah innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah menerima taubat lagi maha penyayang. Jadi begitu di dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita berdosa, dosanya mungkin agak berat, taubat kemudian tinggalkan perbuatan itu dan tidak terulang lagi. Bukan taubat sambal lado. Kau padeh, padeh mantap ibadah taubatnya, rajinnya, sembahyang ke masjid, wah soleh, alim, kata orang dulu, mantap alim pak tu yo, rupanya baru bertobat. Tapi setelah itu besok diulang lagi. Itu yang disebut taubat sambalado. Taubatnya sebentar aja, habis hilang padas, masuk lagi maksiat itu. Jadi kalau dosa-dosa yang besar itu hendaknya taubat dan tidak mengulangi lagi, kemudian iringi dengan kebaikan. Istighfar banyak-banyak, bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan perbuatan yang maksiat dosa besar tersebut. Kemudian kita iringi dengan kebaikan, rajin sholat, rajin ibadah, perbanyak sedekah. Nah itu dia yang dimaksud iringi dengan kebaikan itu. Berinfak, bersedekah terus. Kenapa? Mengingat dosa kita. Jadi kalau dosa ingin dicatat, itu ketika seseorang melakukan dosa, itu diberi waktu oleh malaikat. Di dalam tafsirnya diberi waktu oleh malaikat beberapa jam, 3 jam waktunya Bapak Ibu. Ketika 3 jam tidak bertobat, tak beristighfar, makanya kalau kita melakukan dosa cepat istighfar, astagfirullah. Dengan bertobat tersebut malaikat tidak jadi mencatat. Dengan langsung bertobat tersebut tidak jadi mencatat. Kalau dia bertobat. Tapi kalau dia tidak bertobat, maka dia akan dicatat selama 3 jam tersebut, maka hatinya akan berbintik hitam. Hati akan berbintik hitam. Ibarat cermin, hati itu cermin. Dosa dilakukan bintik hitam, cermin itu akan hilang cahaya sedikit demi sedikit. Makin banyak dosa itu makin tertutup hati cahaya itu, tertutup. Tapi ketika kita bertobat, iringi dengan kebaikan, maka 3 jam sebelum 3 jam itu tidak dicatat oleh malaikat, kemudian dihapus, maka tidak jadi menjadi catatan amal buruk di dalam buku catatan kita. Maka ketika kita ingin senang dan bahagia, ketika kita menerima catatan nanti, maka di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan mereka akan senang nanti di hari kiamat melihat catatan bukunya, kata Rasulullah, dikarenakan ia memperbanyak istighfar. Jadi istighfar kita banyak-banyak, itu akan senang kita ketika melihat catatan amal kita nanti. Ini hadis Rasulullah yang menyebutkan daripada ketika berbuat dosa dia cepat bertobat, kemudian tak jadi dicatat sebagai amal dosa, kemudian tak jadi bintik hitam itu yang di dalam hati itu, sehingga cahaya cermin hati itu tetap akan terang. Begitulah ketika kita bertaubat, ditambah lagi dengan iringan kebaikan-kebaikan, istiqomah salat 5 waktu, berinfak, bersedekah, menolong orang lain dan lain sebagainya. Disitulah firman Allah tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iringi keburukan dengan kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus perbuatan dosa-dosa. Bahkan kalau kita cepat istighfar saja, ya, insya Allah itu sudah cepat terhapus. Tetapi mungkin kita tak istighfar, melakukan dosa, calik mato, dosa mato, ya kan, tidak istighfar, santai aja, bertumpuk dosa mato, taruh setiap hari,
Calik handphone, awak nak buka itu loh, buka yang lain, atau buka gambar itu, dicalik uman deh. Yobana kok, berdosa, tapi tidak istighfar, lanjut terus, dosa lagi. Maka ketika sudah tercatat hal yang demikian, maka ayat ini sesungguhnya perbuatan baik menghapus perbuatan dosa. Dengan sedekah, perbanyak sedekah, perbanyak infak, salat istiqomah dan bertobat. Inilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat pemurah dan pengampun kepada hambanya. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh hambanya, besar Pak dosa hambanya. Andai kata seluas lautan dosanya tak terhitung, maka rahmat Allah lebih besar daripada lautan tersebut. Ini kata hadis Rasulullah. Begitulah rahmat Allah begitu besar. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kalau ada dosa-dosa perbanyak istighfar, apalagi dosa besar. Dosa besar ini saya contohkan begini, membunuh, ya kan, rentenir, dosa besar ini jelas Pak Bu, ngeri dosanya. Membunuh itu adalah dosa besar. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban 'azima. Barang siapa membunuh muslim secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan menyediakan azab yang pedih baginya. Ini surat Ali Imran, kalau tak salah surah ayat 93. Jadi dosa besar salah satunya adalah membunuh dengan sengaja orang muslim. Jadi dosa besar ini Pak Bu, ngeri Bu. Tapi kalau kita lihat bagaimana ampunan Allah ketika hamba ini bertaubat, ya. Ketika ada 199 orang dibunuh, yang ke-100-nya ada ustaz. Pernah dengar cerita itu mungkin Bapak Ibu ya? Pernah dengar cerita itu? Ketika yang sudah ke-100-nya beres, datang ke orang alim. Apa kata orang alim? Diceritakannya dulu sama orang penjahat ini kan, yang membunuh tadi. Aku sudah membunuh 100 orang nih. Bagaimana? Apakah Allah mengampuni dosa saya kalau saya bertobat? Allah ampuni dosa engkau. Engkau datang ke negeri sana. Kalau memang engkau betul-betul mau bertobat. Ternyata dia betul-betul datang ke negeri itu. Niat bertobat dia sudah ada. Sampai ke pertengahan jalan, dia mati. Belum sampai ke negeri itu, pertengahan jalan diukur, ternyata sudah lebih dekat kepada negeri yang akan dia tuju. Maka taubat dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa besarnya dosa yang membunuh itu. 100 habis. Ini kan hadis Nabi. 100 mati orang dibuatnya. Tetapi ampunan Allah ketika ia mau bertaubat, Allah ampunkan. Tapi bukan awak suruh membunuh daripada. Itu menceritakan rahmat Allah, bukan suruh membunuh. Tetapi dalam ayat Al-Quran yang sangat mengerikan tadi, dosa besar membunuh, neraka jahanam kekal. Ini surah Al-Imran ayat 93. Itu mengerikan sekali. Ini dosa besar, contoh dosa besar. Kemudian dosa besar yaitu melakukan riba. Ini riba ini ngeri Pak Bu. Riba ini rentenir. Riba jahiliyah zaman Nabi itu, sebelum Nabi. Zaman Nabi sebelum Nabi itu ada namanya riba jahiliyah. Pinjam 500.000 bayar 1 juta. Pinjam 5 juta bayar 10 juta. Jadi rentenir itu Pak, rentenir riba jahiliyah namanya. Itu semakin kaya dia kalau meminjamkan duitnya. Pinjam padi beras 10 kilo bayarnya 20 kilo. Ini riba. Riba ini juga disebutkan dosa riba itu di dalam neraka jahanam. Ngeri dosa riba itu. Maka Allah sebutkan tadi orang melakukan dosa-dosa, dosa riba, dosa ngeri Pak Bu. Maka Allah sebutkan ketika ia mau meninggalkan riba dan ia bertobat diiringi dengan kebaikan, maka Allah ampunkan dosa orang-orang tersebut. Maka dalam Al-Quran disebutkan tinggalkan sisa riba itu. Ini Indonesia ini Pak Bu mengutang ke Cina. Cina itu sistem riba, rentenir, mengerikan. Utang ke Cina bunganya besar,
Makanya kalau kita nanti bayar utang, lahir anak sudah menanggung hutang, ngeri. Itu contoh riba jahiliyah. Sampai sekarang masih ada riba jahiliyah itu. Mungkin tidak di Indonesia, mungkin dari bagaimana cara-cara orang-orang kapitalis, liberalis, ya, bukan orang Islam. Mungkin orang Islam ada, mungkin ya. Inilah riba, dosa besar sekali. Jangan sampai kita lakukan itu, Bapak Ibu. Maka orang-orang yang mau bertobat, tinggalkan sisa riba itu, baru Allah ampunkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mengharapkan ampunan Allah, bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, dan surga yang telah disiapkan, yang luasnya seluas langit dan bumi, itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sambungan ayat daripada tentang kajian tentang riba dan dosa-dosa besar. Allah buka rahmatnya agar bertaubat. Disiapkan surga. Disiapkan surga. Surga itu luas, kata Allah, seluas langit dan bumi. Disiapkan untuk orang-orang yang takwa, orang yang takut, sehingga meninggalkan sisa riba, kemudian dia kembali kepada jalan Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian hadis ini berkaitan dengan Quran. Setiap Quran berkaitan dengan hadis. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah kajian kita berkaitan dengan ilmu-ilmu hadis dan tentang hadis berkaitan dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an dengan hadis tidak bisa dipisahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Usikum nafsi bi taqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.